الخلق ما لمن ألوج به سواك عند حلول الحادث الأمم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. Hadirin para jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asatidz, para alim ulama, para sepuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam hari ini kita semua dapat hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita mempelajari sirah dari Nabi besar baginda Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu bentuk kecintaan kita, bentuk upaya kita, ikhtiar kita untuk lebih mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Karena sebagaimana kita semua hafal, tidak kenal maka tidak sayang. Dan para sahabat juga demikian. Arafuhu fa'ahabbuhu. Mereka mengenalnya dan mereka mencintai. Para sahabat mengenal Nabi Muhammad SAW dan mereka pun mencintainya dan mengikuti. InsyaAllah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah yang mana sebelumnya telah sama-sama kita bahas sampai pada pernikahan terbesar, pernikahan terbaik sepanjang zaman, yaitu pernikahan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dan ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad menikah di usia 25 tahun dan Khadijah di usia 40 tahun. Kemudian setelah menikah, Nabi Muhammad melanjutkan kehidupannya sebagaimana para pemuda umumnya setelah mereka menikah, menjalankan bisnis, usaha, perdagangan dengan istrinya Khadijah. Kemudian dikaruniai anak, sebutkan kemarin dari mulai Zainab lahir, kemudian lahir lagi anak yang kedua, ada yang mengatakan anak yang kedua laki-laki Qasim. Kemudian anak yang ketiga perempuan Ummu Kulthum, kemudian Ruqayyah, kemudian Abdullah, kemudian yang terakhir Fatimah. Fatimah ini yang terakhir. Dan Nabi SAW dan Ibunda Khadijah membesarkan putra-putrinya, membesarkan putra-putrinya di Mekah.
Kemudian ketika masih kanak-kanak, dua putranya ini, Qasim dan Abdullah, keduanya meninggal. Nabi Muhammad Qasim itu sampai usia kanak-kanak. Jadi Nabi Muhammad ini memiliki julukan Abul Qasim. Ayahnya Qasim. Abul Qasim berarti ayahnya Qasim. Itu julukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abul Qasim. Karena punya anak laki-laki yang pertama. Ketika lahir Qasim, kemudian Qasim sudah mulai tumbuh, anak-anak, kemudian bermain. Nah, ketika itu muncullah julukan Abul Qasim. Kemudian lahir anak-anak seterusnya sampai kepada yang terakhir Fatimah. Fatimah itu yang terakhir. Dan ketika di usia Nabi Muhammad SAW di usia 35 tahun, jadi dari 25, 26, 27, kita nggak tahu banyak kisahnya. Yang jelas di sana Nabi Muhammad SAW dan Ibunda Khadijah menjalankan perdagangan, kemudian membesarkan putra-putrinya. Sampai pada usia 35 tahun, usia 35 tahun terjadi salah satu peristiwa besar dan peristiwa penting. Jadi kurang lebih 10 tahun nggak ada peristiwa apa-apa, aman, tentram. Nabi dan Khadijah membesarkan putra-putrinya. Di usia 35 tahun Nabi Muhammad SAW terjadi sebenarnya udah beberapa kali terjadi musibah di Mekah, dan yang terbesar adalah banjir di Mekah terjadi. Kemudian otomatis ketika itu Ka'bah mengalami sedikit kerusakan. Ditambah lagi terjadinya pencurian terhadap harta benda yang ada di dalam Ka'bah. Jadi dahulu orang-orang ketika mereka menyembah berhala, mau bisnis semakin sukses, semakin hebat lagi, bukan dikasih berhala tapi dimasukin sebagian harta yang mereka miliki ke dalam Ka'bah. Dan Ka'bah itu sakral, suci. Jadi nggak ada seorang pun yang berani mengambil harta yang ada di dalam Ka'bah. Macam-macam, dari mulai pedang, dari emas, perhiasan, harta yang begitu mahal, begitu mewah mereka letakkan di dalam Ka'bah. Terjadi pencurian di dalam Ka'bah. Dilakukan oleh beberapa orang, dicurilah. Jadi mereka mencuri, mereka naik ke atas Ka'bah, kemudian Ka'bah itu ada atapnya. Atapnya ini dirusak. Jadi mereka masuk lewat atap. Atapnya dirusak. Kemudian yang ini timnya mereka, para pencuri ini sebagian menjaga di sudut-sudut, dan satu orang masuk ke dalam mengambil harta karun, harta karun yang ada di dalam Ka'bah. Banyak mereka ambil, dan diketahui oleh para suku Quraisy. Dicarilah pencuri tersebut, maka ketangkap pencuri itu. Disebutkan di sana ketangkapnya dikejar sampai daerah Jeddah. Di sana ketangkap pencuri tersebut, dan harta itu dikembalikan. Disebabkan dua peristiwa itu, maka Ka'bah pun rusak. Jadi yang lebih parah ini karena atapnya ini rusak. Sebelumnya rusak karena banjir, rusak pinggir-pinggir. Ketika terjadi pencurian, atapnya rusak. Jadi terbuka begitu. Namun mereka semua udah terpikir seluruhnya, kita harus perbaiki Ka'bah. Tapi nggak ada yang berani mulai, nggak ada yang berani memulai. Sampai akhirnya muncul diskusi di antara tokoh-tokoh besar. Maka mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Mereka sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Maka dimulailah pertemuan tokoh-tokoh besar di tempat perkumpulan Quraisy, di Bani Nadwah, perkumpulan mereka. Kemudian kumpul seluruh tokoh. Jadi sebelum membangun ulang, pertama menghancurkannya dulu. Jadi yang sebelum ngebangun gampang, ini menghancurkannya ini. Mereka takut. Kenapa mereka takut? Dulu ada orang yang pernah mau ngancurin Ka'bah. Siapa? Abraha. Abraha dulu mau ngancurin Ka'bah. Allah kirim apa? Burung ababil. Mereka khawatir itu juga. Namun mau gimana lagi? Mereka rapat semua, kemudian mereka bagi. Jadi nggak satu keluarga aja
bertindak menghancurkan seluruh suku-suku, bertindak, berperan dan bertanggung jawab dalam menghancurkan. Dibagi suku Fulan menghancurkan bagian sisi sebelah sini. Suku Fulan yang paling itu kan yang paling mulia itu pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah itu untuk keluarga Bani Kinanah, keluarga dari Nabi Muhammad SAW menghancurkan bagian pintu. Kemudian suku-suku lain yang lain sisi-sisi sebelah lain. Udah diberesin begitu, nah kemudian nggak ada yang berani mulai. Nggak ada yang berani mulai. Sampai akhirnya ketika mereka mau mulai, muncul dalam riwayat disebutkan di Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham disebutkan, ditambah lagi muncul ular. Jadi di Ka'bah ada sumur Zam-Zam itu ya, di dekat Ka'bah ada sumur Zam-Zam. Muncul ular dari situ. Muncul ular gitu dari situ. Akhirnya mereka mundur ketakutan. Mereka sangka, oh ini jangan-jangan Allah nggak ridho sama kita semua. Tapi mereka melihat Ka'bahnya udah harus diperbaiki. Hingga beberapa hari kemudian, mungkin wallahu a'lam, tiba-tiba, jadi setiap kali mereka mau mendekat, ular keluar. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim burung menangkap ular tersebut dan mereka lihat di hadapan mereka. Ini tandanya Allah udah ridho sama kita. Baik lagi, siapa yang mau mulai untuk ngancurin duluan? Maksudnya apa? Mukul Ka'bah duluan begitu. Ini kan harus dihancurin. Siapa yang orang yang pertama berani menghancurkan? Nggak ada yang berani semua diem. Akhirnya majulah salah seorang tokoh namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu ayahnya Khalid bin Walid. Dia maju ke depan Ka'bah, gak langsung menghancurkan, dia berdoa dulu, ya Allah, Engkau Maha Tahu, kami di sini ingin memperbaiki, kami bukan ingin menghancurkan ya Allah. Kemudian setelah itu dia bilang ke semua, saya akan berdiam di sini malam hari ini. Dia tidur di Hijr Ismail, dia tidur di situ. Kalau sampai pagi besok nggak terjadi apapun, nggak ada petir, nggak ada apapun yang terjadi sama dia, berarti insya Allah Allah ridho sama kita semua. Akhirnya Walid bin Mughirah tidur di situ. Sampai esok hari ternyata alhamdulillah nggak terjadi apa-apa. Maka dimulailah penghancuran Ka'bah. Mereka hancurkan perlahan sampai kepada pondasi. Ketika pondasi mau dihancurkan ini, jadi Hajar Aswad juga semua dipindahin, semua Hajar Aswad dikeluarin. Sampai ketika pondasi mau dihancurin juga, itu pondasi yang ngebangun dulu, bahkan sebelum Nabi Ibrahim, pondasi itu udah ada. Nabi Ibrahim meninggikan pondasi. Jadi pondasi yang mereka dapati itu pondasi yang dibangun sama Nabi Ibrahim. Ketika disebutkan dalam riwayat, ketika mau dihancurin juga pondasinya, itu Mekah bergetar pondasi. Maka mereka stop di situ. Pondasinya mereka nggak ganti, mereka nggak rubah. Mereka biarkan pondasi itu. Jadi pondasi yang ada sampai sekarang itu dari zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian setelah itu ketika mau dibangun, berkata lagi salah seorang tokoh besar di Quraisy. Salah seorang tokoh tersebut, seorang tokoh dari Bani Makhzum. Dia mengatakan, jangan salah seorang di antara kita membangun, baik menyumbang dan membangun Ka'bah ini dengan harta yang haram. Yang mereka maksud haram itu harta riba, harta dari namanya apa disebut kalau kita bilang sekarang perzinahan. Orang perzinahan itu terjadi gitu ya, prostitusi di Mekah terjadi gitu. Mereka menjual perempuan perzinahan dan mereka dapat harta dari situ, mereka dapat duit dari situ. Dikatakan jangan kita menggunakan harta riba, harta dari perzinahan, kemudian harta dari mengambil hak orang lain, kemudian harta dari menzolimi orang lain, ini jangan. Hanya yang kita gunakan hanya harta yang betul-betul halal. Jadi mereka udah mengenal konsep halal dari dulu. Mereka udah bisa bedain yang halal sama yang haram, tahu mereka. Jadi Ka'bah dibangun dengan harta yang betul-betul halal, yang thayyib gitu. Bersih, suci, halal dan layak untuk dijadikan
sumber dana untuk pembangunan Ka'bah. Dan mereka membangunnya itu dari bebatuan dan dari kayu. Mereka punya kayu. Kalau kita lihat di Makkah itu kan nggak ada pohon-pohon besar kan, ada pohon-pohon besar gitu kayak di sini. Pohon apa? Pohon mangga begitu atau pohon durian, pohon nangka gede-gede itu nggak ada. Mereka nggak ada. Mereka mendapati kayu besar itu dari Jeddah. Di Jeddah ada pelabuhan, ada bekas perahu-perahu dari Persia, dari negara-negara lain. Itu perahu-perahu yang sudah rusak, itu kayu-kayunya masih bagus. Kadang rusak itu kan masih bagus, tapi ketika mereka mau berlayar ternyata rusak perahunya karena badai segala macam. Jadi kayu yang masih bagus itu dibawa ke Mekah. Dibawa ke Mekah. Kemudian ditambah lagi ada seorang arsitek juga dari Mesir. Jadi ketika itu ada seorang arsitek yang membantu mereka nyusun batu-batunya, ukuran segala macam ada dari Mesir. Maka dibangunlah Ka'bah. Perlahan-perlahan sampai kepada atapnya semua diperbaiki lagi. Sebenarnya Ka'bah kan kita tahu bentuknya kan kotak plus apa namanya seperti ini, Hijr Ismail. Itu sebenarnya bagian dari Ka'bah. Jadi bentuknya bukan kotak, kotak plus apa itu namanya? Setengah lingkaran. Setengah lingkaran. Kotak sama setengah lingkaran. Jadi ternyata dananya ini nggak cukup buat ngebangun setengah lingkaran itu. Jadi setengah lingkaran terbuka, kotak tertutup, setengah lingkaran terbuka. Makanya kalau kita sholat di Hijr Ismail sama dengan kita sholat di dalam Ka'bah gitu ya. Oke, berebutan sholat itu sekarang antri di waktu-waktu tertentu kalau mau sholat di Hijr Ismail sekarang, tapi lebih kondusif insya Allah kalau kita sholat di Hijr Ismail. Dan itu termasuk tempat-tempat yang ijabahnya doa. Maka terbentuklah Ka'bah itu kotak atau kubus sampai kepada peletakan Hajar Aswad. Nah ketika peletakan ini, nanti kalau bangun oke semua kerjasama. Ketika peletakan semua udah saling lirik-lirikan pertama. Siapa ini yang meletakkan Hajar Aswad ke tempat? Ini batu yang paling mulia. Karena dari zaman dulu juga udah dicium batu ini. Maka nggak ada yang berani ngambil tindakan di situ. Kemudian terjadi perdebatan tokoh-tokoh mereka, dari mulai perdebatan, kemudian pertikaian, sampai mereka mempersiapkan orang-orang mereka untuk berperang. Nggak tahu kayak gimana, sampai mau berperang. Namun nggak sampai terjadi peperangan, tapi semua udah pegang senjata. Karena itu bukan sehari dua hari, itu perdebatan terjadi cukup panjang. Siapa yang meletakkan Hajar Aswad? Istilahnya kalau sampai ada satu orang yang kepukul, satu orang yang tergores, udah itu perang nggak bisa dihindari lagi. Karena semua udah megang senjata. Berkatalah salah seorang tokoh tertua di Quraisy. Tokoh tertua di Quraisy ini disebutkan namanya dari Bani Makhzum, namanya Abu Umayyah. Tokoh tertua Quraisy. Dia bilang begini, mengapa kita berdebat seperti ini? Sampai kapan mau selesai? Kalau gitu kita pilih aja. Siapapun, katanya siapapun orang yang masuk ke area Masjidil Haram, ke area masjid atau ke Ka'bah ini, dari pintu Shafa, maka dialah yang akan menghakimi di antara kita. Dialah yang berhak menunjuk siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Ini kata Abu Umayyah, tokoh tertua Quraisy. Dan semua menerima keputusan tersebut. Wallahu alam, kenapa mereka menerima? Mereka nggak khawatir siapa yang bakal masuk ini. Jangan-jangan dari keluarga dia, dari keluarga dia, keluarga dia. Jadi seakan-akan mereka ridho gitu. Oh kalau yang pertama kali masuk ke masjid, oh itu berarti memang orang yang soleh, orang yang baik dia pasti. Yang pertama kali masuk begitu kan. Maka mereka pun duduk dan bersiap nunggu. Ternyata subhanallah ketika mereka menunggu, yang masuk pertama kali ke Masjidil Haram menuju Ka'bah adalah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menunggu dari kejauhan, memantau semuanya. Siapa yang masuk? Dari pintu Shafa, bukan dari pintu yang lain.
Dan Nabi Muhammad memang orang yang pertama kali masuk dan masuk dari pintu surga. Itu semua tentu ya dari Allah Subhanahu wa taala yang membuat rekayasa seperti itu, subhanallah. Maka teriaklah seluruh, Ja'a al-amin, Ja'a al-amin. Datang al-amin, datang al-amin. Jadi yang disebut bukan Muhammad al-amin. Julukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun Nabi Muhammad ini membangun kepribadiannya itu sampai mendapatkan julukan al-amin di Quraisy. Di Quraisy itu. Di subhanallah. Maka mereka semua apa yang mereka katakan? Kami ridho dengan apapun yang diputuskan oleh Al-Amin. Maka dipanggil Nabi Muhammad SAW yang ketika itu usianya 35 tahun. Jadi 5 tahun sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dipanggil, kemudian dijelaskan permasalahannya. Kemudian setelah itu Nabi SAW mulai mengambil keputusan. Usia 35 tahun. Ini di hadapan Nabi ketika itu suku-suku semua orang udah berkumpul, udah siap mau berperang nanti. Kemudian di usia 35 tahun disuruh memutuskan. Pertanyaannya begini, siapa yang berhak memindahkan Hajar Aswad ke tempat ini? Tapi Nabi Muhammad bukan nunjuk siapa yang berhak. Ketika itu Nabi minta sejadah atau sorban, bilang minta, kemudian diberikan. Ada juga yang mengatakan Nabi SAW memanjangkan sorban. Jadi sorban dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian dipanjangkan, kemudian meminta. Kemudian Nabi sendiri yang mengangkat batu tersebut ke atas sorban itu. Semua melihat ini mau ngapain? Kalau sekiranya Nabi yang mindahin sendiri, ya udah, gitu ya. Nabi juga dari suku Quraisy, gitu. Tapi enggak. Kemudian Nabi panggil setiap kepala suku untuk memegang setiap ujung dari sorban. Kemudian Nabi perintahkan untuk ayo bersama-sama kita bergerak menuju tempat diletakkan di sana. Maka semua pun bergerak memindahkan batu tersebut. Sampai di hadapan itu kemudian Nabi angkat, kemudian Nabi yang letakkan. Setelah itu terjadi mereka semua mengatakan radina, kami ridho, kami puas dengan yang diputuskan oleh Al-Amin Nabi Muhammad SAW. Itu tentu peristiwa tersebut sangat dikenang oleh orang-orang Quraisy dan nggak terlupakan gitu. Pertama dari mulai membangun Ka'bahnya, kemudian Ka'bah rusak, peristiwa tadi dicuri, kemudian Ka'bah rusak, membangunnya banyak drama, sampai di puncaknya apa? Sampai ketika mau meletakkan Hajar Aswad juga ada permasalahan. Dan puncak dari permasalahan tersebut hal yang mereka semua puas, happy ending gitu akhirnya. Karena biasanya yang udah-udah, oh ini bakal jadi perang antara suku lagi nih. Sebagaimana dulu perang Bijar, perang sebelumnya. Kau udah beranggapan kayak begitu. Mungkin udah pada ngasah golok gitu ya. Pada ngasah golok, tapi ternyata akhirnya itu mereka puas dan mereka nggak sangka-sangka gitu. Itu terjadi ketika Nabi usia 35 tahun. Kemudian tentu banyak ya bapak-bapak semua pelajaran yang bisa kita ambil bagaimana Nabi, berarti Nabi memang sebelumnya itu nggak pernah berdusta, nggak pernah berbohong. Kemudian setiap hal-hal yang Nabi putuskan itu di keluarganya ataupun di lingkungan itu hal-hal yang baik semua sampai mendapatkan julukan Al-Amin. Jadi Nabi memiliki, setiap kita semua kan memiliki kertas lembaran bersih. Itulah riwayat kehidupan kita. Ketika kita berbuat baik, maka kebaikan tertulis dengan tinta emas. Namun ketika keburukan, ada keburukan. Semakin banyak kebaikan kita isi, maka semakin dikenal orang ini baik. Namun ketika ada keburukan sedikit aja, kadang itu akan diingat terus sama masyarakat. Maka penting kita menjaga kepribadian kita, menjaga karakter kita, menjaga riwayat kehidupan kita agar terus baik sampai akhir husnul khotimah. Kemudian hadirin semua dimulakan Allah Subhanahu wa taala, dan di usia Nabi yang 35 tahun ini, antara 35 atau tahun setelahnya itu
terjadi di Mekah, terjadi kelaparan luar biasa. Terjadi kelaparan luar biasa. Ketika terjadi kelaparan ini kita sebenarnya mau cerita tentang dua anak muda yang nanti dua orang ini menjadi sahabat terbaik dari sahabat-sahabat yang lain. Yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, yang kedua Zaid bin Harithah. Tentu setelah Abu Bakar, kemudian yang sahabat-sahabat besar lain. Jadi ketika terjadi peristiwa lapar luar biasa di Mekah itu, kelaparan, banyak orang kesulitan, sampai kepada Abu Thalib pamannya ini. Pamannya punya anak banyak, kondisi juga sulit juga. Kemudian Nabi Muhammad SAW memanggil sepupu pamannya ini, Abbas. Jadi Nabi punya paman Abbas. Nabi bilang ke pamannya, wahai Abbas, engkau kan orang kaya juga. Abbas orang kaya. Nabi Muhammad juga orang kaya juga karena nikah sama Khadijah. Kemudian Nabi minta Abbas, ayo kita ke rumah Abu Thalib. Abu Thalib punya anak banyak. Bagaimana kalau kita ringankan bebannya? Kemudian Nabi ajak Abbas menuju Abu Thalib. Kemudian menyampaikan niat baiknya kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib merasa bahagia. Terima kasih atas perhatian dari engkau, wahai keponakanku. Kemudian Nabi katakan, saya akan membantu, kami berusaha membantu meringankan beban. Jadi Nabi ketika itu mengambil Ali bin Abi Thalib. Mulai saat itu Ali bin Abi Thalib diambil sama Nabi SAW, kemudian ditinggal bersama Nabi, semua makan segala macam Nabi yang urus. Meskipun nggak berjauh sebenarnya rumahnya, tapi mulai saat itu Nabi yang urus, berada di bawah tanggung jawab dan didikan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya Ali bin Abi Thalib dari kecil itu udah dibimbing langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Adapun Abbas ini mengambil Ja'far. Ja'far juga anaknya Abu Thalib, abangnya Ali gitu Ja'far. Sampai dikatakan Ja'far ini orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW, punya kemiripan yang luar biasa. Abbas mengambil Ja'far, kemudian Nabi mengambil Ali bin Abi Thalib. Itu sebelum kenabian. Kemudian sebelum kenabian juga Nabi Muhammad SAW pernah diberikan seorang budak namanya Zaid. Zaid bin Harithah ini nanti jadi pelayan Nabi Muhammad SAW sampai Rasulullah wafat. Jadi di usia tadi antara 35 atau setelahnya 36 atau 37, pamannya Khadijah ketika pulang berdagang dari Syam itu bawa budak banyak. Di antara budak-budak yang ada budak salah satu masih anak-anak, masih anak-anak, masih muda. Kemudian pamannya Khadijah ini mengatakan, wahai Muhammad, ini budak untukmu, nanti dia akan melayanimu. Kemudian Nabi katakan, kalau gitu saya terima dan saya minta budak ini jadikan milik saya. Tadinya saya punya pamannya Khadijah, kemudian pamannya Khadijah minta budak itu untuk melayani Nabi SAW, membantu Nabi SAW. Tapi Nabi katakan itu untuk saya aja. Nabi minta, apakah Nabi beli ataukah dihadiahkan oleh pamannya Khadijah? Kemungkinan dua hal itu. Kemudian maka diberikanlah kepemilikan budak tersebut kepada Nabi SAW. Kemudian apa yang dilakukan Nabi? Nabi bebaskan anak tersebut. Kamu bukan budak, sekarang kamu bebas. Kamu silakan tinggal di sini. Tidak hanya itu, bahkan Zaid bin Harithah ini Nabi angkat menjadi anak angkat Nabi Muhammad SAW. Sampai orang-orang Quraisy manggilnya itu Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Sampai satu ketika datang seseorang bernama Harithah ke Quraisy. Siapa ini? Bapaknya sih Zaid gitu kan. Dia nyari anaknya, kemana anaknya? Sampai ke Quraisy dia nyari, ditemuin tokoh-tokoh yang ada. Ternyata didapati, oh si anak tersebut dipegang sama orang yang namanya Muhammad. Maka Harithah datangi Nabi Muhammad SAW.
Kemudian disampaikan kalau itu adalah anaknya. Nabi bilang apa? Silahkan kalau kamu mau ambil ini anakmu. Kemudian Nabi katakan juga, Zaid silahkan kalau kamu mau pulang ke ayahmu silahkan. Tapi kalau kamu mau tinggal di sini, kamu mau menetap di sini, silahkan. Nabi jelasin juga, saya udah bebaskan dia, saya udah merdekakan dia. Dia saya jadikan bagi saya sebagai anak saya sendiri. Ternyata Zaid lebih memilih Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, kecintaannya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih memilih Nabi gitu, daripada ayahnya sendiri. Mungkin dia pulang ketemu ayahnya, ketemu ibunya, ketemu saudara-saudara. Tapi ternyata yang dia rasakan ketika tinggal bersama Nabi Muhammad SAW melebihi yang dia rasakan ketika tinggal bersama ayah dan ibu. Berarti sosok penyayang Nabi Muhammad itu seperti apa? Bisa mengalahkan sosok ayah dan ibu kandung. Subhanallah. Di waktu yang sama juga Ibunda Khadijah begitu penyayang. Itu dua hal yang terjadi. Ali bin Abi Thalib tinggal bersama Nabi, kemudian Zaid dijadikan anak angkat. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang Hajar Aswad tadi. Hajar Aswad ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis, ini batu asalnya dari surga. Batu dari surga. Jadi bapak-bapak semua, kalau kita lagi umroh atau lagi haji, kita megang Hajar Aswad atau kita nyium Hajar Aswad, itu berarti apa? Kita sedang memegang surga. Berarti kita sedang memegang surga. Kalau bilang surga nyata nggak sih? Ini Nabi bilang ini batu dari surga. Berarti di surga nanti ada yang namanya batu. Ketika kita megang Hajar Aswad itu kita lagi megang surga. Oke, mencium Hajar Aswad berarti kita lagi mencium surga. Karena batu itu dari surga. Subhanallah. Oke, ketika Hajar Aswad itu nggak akan sah gitu. Mau tawaf, mau haji, mau umroh, kalau nggak dimulai dari Hajar Aswad nggak akan sah. Jadi dimulai dari Hajar Aswad, bismillah, kemudian tangan kita ke Hajar Aswad, kemudian kita muter sampai 7 kali. Mulai dari Hajar Aswad, nanti berakhir di Hajar Aswad. Baik haji ataupun umroh, tawafnya sama. Nah, Hajar Aswad ini Nabi sebutkan dia ketika pertama kali turun itu putih warna. Kemudian dihitam disebabkan dosa dari anak Adam. Hitam warna. Jadi dosa itu warnanya hitam gitu. Dan Hajar Aswad ini subhanallah, ternyata Hajar Aswad pernah hilang dari Ka'bah. Pernah hilang. Kalau kita lihat itu pertama bentuknya biasa. Kemudian di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid itu dikasih perak di pinggiran. Dikasih perak di pinggiran. Jadi nggak bisa. Jadi banyak upaya orang-orang yang haji ketika umroh, upaya ngambil potongan dari apa? Hajar Aswad. Makanya di pinggiran dikasihin perak. Jadi nggak bisa diambil. Bahkan ada penjaga di situ. Disebutkan dalam sejarah di tahun 300 Hijriah. Di tahun 300 Hijriah, tepatnya tahun 317 Hijriah, itu Hajar Aswad pernah dicuri. Bukan dicuri, sebenarnya diambil sama seorang tokoh yang disebut Abu Thahir Al-Qaramitah. Dia tokoh muslim tapi Syiah. Diambil Hajar Aswad, dia bawa disebutkan dia bawa 30.000 pasukan masuk ke Masjidil Haram, kemudian mengambil Hajar Aswad, dibawa seperti itu yang terjadi peperangan Mesir, dibawa seperti Hajar Aswad kemana? Jadi dia udah ngebangun masjid di tempatnya dia, masih di Jazirah Arab, dibawa ke tempatnya dia biar orang-orang, kan tadi kan nggak sah haji dan umroh kecuali dari Hajar Aswad. Dia pikir kalau diambil Hajar Aswad ke tempatnya dia ini, maka orang-orang bakalan haji dan umroh ke tempatnya dia. Dia udah siapin Ka'bah dia sendiri, kemudian dibawa ke situ.
selama 22 tahun diambil. Lama banget. Orang haji umrah yang 22 tahun diambil sama Qaramithah. Jadi selama 22 tahun yang umroh yang haji nggak ketemu Hajar Aswad. Tapi tetap mereka mulai dari tempat titik Hajar Aswad, meskipun Hajar Aswadnya enggak ada. Itu terjadi sampai pada tahun 339 Hijriah. Jadi yang dulu ngambil udah tua, kemudian digantikan sama anak. Bahkan ketika ngambil dulu, ketika pertama kali si Qaramithah ini ngambil, dicabut sama dia, kemudian dikatakan begini, di mana Thayron Ababil? Kalau emang benar, mana Thayron Ababil? Mana hijaratan min sijil? Mana batu dari tanah yang panas, mana? Kata dia. Gak ada kan? Dan dibawa sama dia. Dia bilang kalau memang ada, udah berarti dia salah. Kalau nggak ada, ya udah berarti itu akidahnya dari orang-orang Syiah. Sampai pada tahun 339 Hijriah, tentu orang-orang pemerintah dari Arab Saudi khilafah berperang itu dengan Qaramithah. Kemudian pada akhirnya maka dikembalikan Hajar Aswad tersebut jadi diambilnya itu ke daerah Bahrain. Daerah Bahrain di suatu masjid yang namanya Masjid Ad-Dirar. Itu masjid punya Abu Qaramithah tadi. Kemudian 22 tahun kemudian baru dipulangi lagi Hajar Aswad ke tempat. Kemudian dilapisi dengan segala macam itu agar nggak bisa di. Bahkan ternyata dipulangin itu dia mau mulangin, tapi bukan diberikan gitu. Dia mau mulangin itu dengan cara dibanting Hajar Aswad sampai pecah. Dan pecah Hajar Aswad itu. Dan pecahan tersebut sebetulnya sejarah. Ada yang ngambil dan dikumpulkan lagi utuh itu sama khilafah Utsmaniyah, baru dikumpulkan lagi utuh Hajar Aswad. Itu khilafah Utsmaniyah berarti beberapa ratus tahun setelah baru dikumpulkan pecahan-pecahan tersebut sampai utuh lagi seperti sekarang. Ini sejarah dari Hajar Aswad. Bahkan belum lama, tentunya beberapa puluh tahun yang lalu juga ada juga orang-orang yang berusaha nyongkel nyari potongan dari Hajar Aswad. Dan umum yang melakukan hal tersebut gitu, dari kalangan orang-orang Syiah. Itu sedikit tadi sejarah tentang Hajar Aswad. Kemudian kita lanjutkan. Jadi usia 35 tahun, kemudian 36 tahun Nabi SAW, 37 tahun. Nah, ketika masuk usia 28 tahun, jadi 2 tahun sebelum kenabian. Ini 2 tahun penting. Jadi Nabi selama 38 tahun itu persiapan duniawi. Nabi menikah dengan Khadijah, Nabi memiliki julukan Al-Amin, masyarakat percaya dengan Nabi SAW. Kemudian semua benar-benar yakin Nabi nggak pernah bohong, Nabi jujur, orang baik hati, semua akhlak Nabi, semua dunianya itu di situ. 2 tahun terakhir persiapan ini spiritual. Jadi ketika masuk usia 38 Nabi SAW, di situ Allah Subhanahu wa taala mulai mempersiapkan Nabi. Nabi ketika itu mulai senang tafakur. Mulai senang bertafakur. Kemudian memikirkan kondisi masyarakat usia 38 tahun. Kemudian masuk ke usia 39 tahun. Mulai Nabi SAW semakin mencintai menyendiri. Kalau tadi di rumah, sampai ketika usia 39 tahun Nabi SAW melakukan ibadah tahannuts. Tahannuts itu Nabi menyendiri, tafakur, memikirkan penciptaan langit dan bumi. Kemudian Nabi mencari tempat dari mulai antara satu gunung dengan gunung yang lain Nabi cari. Sampai akhirnya Nabi menemukan gunung Jabal Nur situ. Kemudian Nabi menempati gua yang bagi Nabi SAW paling cocok di sini nih, yang disebut dengan gua Hirah gitu, gua Hirah. Itu tingginya gua Hirah. Mungkin jamaah pernah naik ya, ada yang pernah naik ke Jabal Nur. Saya pernah naik ke Jabal Nur. Kalau dari kakinya sampai gua itu kurang lebih kalau kita jalan nanjak 1 jam. 1 jam sampai atas.
Kalau sekarang kan udah ada tangga. Udah ada tangganya masih capek juga. Capek luar biasa udah ada tangga padahal. Dan sepanjang naik yang nggak ada air. Nggak ada air. Belum lagi kalau malam gelapnya luar biasa di situ. Jadi Nabi naik sampai atas, sampai Gua Hiro itu. Jadi sampai ujung, kemudian agak turun dikit, jalanan terjal, nanti ada tempat turun. Di situ ada guanya kecil. Guanya nggak ada gua dalam gua buntu begitu. Kayak semacam corong begitu ya ke dalam gitu, corong ke dalam. Kalau masuk paling cuma cukup. Kalau orang yang kecil ya 2 orang. Kalau orang gede cuma bisa sholat sendiri doang. Jadi seperti itu. Nabi masuk ke dalam situ, kemudian Nabi ibadahnya disebut ibadah tahannut. Nabi sebutkan dalam hadisnya, hubbiba ilayyal khala. Aku ketika itu mencintai menyendiri. Kemudian Nabi bertahanus. Tahanus itu ibadah, ibadah yang Nabi dapatkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada ibadah yang turun temurun. Ibadah tahanus, menyendiri, tafakur. Nabi di sana selama layalin zawati adat, selama beberapa hari di sana. Kadang Nabi seminggu, kemudian ketika persediaan kurang, persediaan habis, Nabi pulang menyiapkan persediaan, balik lagi ke Gua Hiro. Terkadang Khadijah nganterin dari Mekah naik onta sampai kaki Jabal Nur, naik ke atasnya jalan. Dan terkadang Khadijah itu nemenin semalam 2 malam nemenin Nabi tahannus. Ya penasaran juga istrinya, ini ngapain sih suaminya? Khadijah ke atas gitu nemenin, diskusi sama suaminya. Oh ternyata yang dipikirkan sama suaminya ini tentang masyarakat Mekah, menyembah berhala, kemudian terjadi seperti ini pertikaian yang kuat memakan yang lemah, kemudian perzinahan, kemudian banyak kezaliman terjadi. Itu yang dipikirkan sama suaminya. Maka nggak heran gitu Khadijah ketika suaminya berlama-lama berada di Gua Hiro. Sampai satu malam, hadirin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai satu malam. Jadi Nabi bertahanus itu di akhir di usia 39 tahun. Kemudian ditambah satu lagi 6 bulan sebelum diangkat menjadi nabi. 6 bulan sebelum diangkat menjadi nabi. Ini 6 bulan terus menerus ya, selama 6 bulan terus menerus. Kita nggak tahu apa frekuensi, yang penting selama 6 bulan terakhir Nabi selalu bermimpi dan mimpinya itu menjadi kenyataan. Namanya disebut ru'yah shadiqah, mimpi yang benar. Mimpi Nabi di malam hari, besoknya itu jadi kenyataan. Betul-betul kenyataan. Jadi bukan gambaran doang yang Nabi lihat. Peristiwa terjadi Nabi lihat dalam mimpinya, besok kenyataan. Kemudian nanti malam sama begitu lagi. Dan itu terjadi selama 6 bulan terakhir sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Ini persiapan ruhiyah. Biar Nabi ketika nanti menerima wahyu itu nggak kaget lagi. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, Nabi SAW sebutkan dalam hadis, kata Nabi, aku mengenal beberapa batu dan beberapa pohon di Mekah yang mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diangkat menjadi Nabi. Jadi ada beberapa batu dan beberapa pohon mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi lewat batu ini mengucapkan salam. Batu. Nabi mendengar suara dari makhluk yang lain. Biasanya kan kita interaksi sama manusia. Nabi mendengar suara, namun bukan bersuara manusia, perkataan, namun bukan berasal dari manusia. Perkataan bukan suaranya, perkataan, tapi bukan berasal dari manusia. Dari apa? Dari batu. Subhanallah. Biar nanti ketika Nabi menerima wahyu dari malaikat Jibril, nggak kaget. Namun tetap meskipun demikian, nanti kita lihat. Jadi itu tadi. Pertama, Nabi mencintai menyendiri. Kedua, Nabi diberikan mimpi yang benar. Yang ketiga, ada batu dan pohon-pohon
yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini 3 hal ini yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum nanti diutus kepadanya malaikat Jibril. Maka pada satu malam, Nabi ketika di malam hari di Gua Hira itu, Nabi ketika malam hari nggak tidur doang. Ketika malam Nabi bertafakur, kemudian Nabi keluar melihat langit, melihat bintang, kemudian melihat kota Mekah. Nabi tafakur di malam hari. Jadi tafakurnya malam hari. Di malam melihat bintang-bintang, penciptaan langit dan bumi seluruhnya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dulu. Nabi Ibrahim kan gitu, kita tahu kisahnya ketika keluar Nabi Ibrahim melihat bintang-bintang. Inikah Tuhanku? Ketika pagi bintang-bintang ada. Pas besok Nabi Ibrahim bilang, oh ini bulan, ini Tuhanku. Ketika pagi bulan nggak kelihatan, kalah sama matahari. Sampai Ibrahim mengatakan, oh matahari berarti Tuhan paling besar dia. Hada akbar. Tapi ketika malam, di mana matahari? Sampai akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, ini wajah itu wajhiyah lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman. Aku menghadapkan wajahku. Wajah itu maksudnya tujuannya, pencariannya, semua niat, hakikat yang di alam semesta ini, pikiran, hati, semua wajah ini kepada yang menciptakan langit dan bumi dan mengatur seluruhnya. Hanifan, hanif, lurus, musliman, dan saya berserah diri. Nabi Ibrahim belum mengenal Allah, tapi kepada yang menciptakan seluruh alam semesta ini saya berserah diri kepada Dia. Itu namanya Islam. Jadi kalau kita tanya apa agama Nabi Ibrahim, jawabannya apa? Islam. Jadi hanifan muslimah. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan orang yang musyrik, kata Nabi Ibrahim, menyembah berhala. Kemudian dikatakan la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin, kata Nabi Ibrahim. Dan yang itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi ketika bertahanus ini, hadirin semua, Nabi bukan mencari wahyu, bukan mencari sesuatu, bukan. Orang oh jangan-jangan Nabi Muhammad ini ada yang dicari sebenarnya, ada yang ditunggu-tunggu. Enggak. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitab. Engkau wahai Muhammad tidak pernah berharap diberikan kepada engkau Al-Quran. Jadi Nabi nggak pernah berharap sedikit pun diangkat menjadi Nabi, nggak pernah. Nabi nggak pernah sedikit pun berharap datang malaikat Jibril, nggak pernah. Ya Allah tegaskan itu. Nabi bertahanus itu beribadah ikhlas, Islam, hanif, itu lurus. Sampai hadirin di satu malam, bagaimana Nabi seperti rutinitas melakukan tahanus. Nabi masuk ke dalam gua, kemudian Nabi keluar melihat langit, melihat seluruhnya. Kemudian pas Nabi masuk lagi ke dalam gua, tiba-tiba ada satu sosok di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sosok yang jelas bukan manusia. Nabi nggak mengerti ini sosok seperti apa. Dan itu berada di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi melihat sosok tersebut. Kemudian sosok tersebut memeluk Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi sebutkan dalam hadis. Kemudian dia memelukku. Jadi terutama Khadijah. Khadijah ini minta diceritain apa yang Nabi rasakan. Nabi bilang, aku melihat satu sosok, kemudian dia memelukku dengan erat, dengan kuat. Kemudian dia mengatakan, Iqra. Jadi tiba-tiba aja begitu. Kita keluar rumah, kalau kita keluar rumah, pas kita masuk ke dalam, tiba-tiba. Nabi gitu keluar dari gua, pas masuk tiba-tiba. Nggak ada, bukan ada angin kencang dulu, petir dulu, nggak ada. Tiba-tiba begitu. Sosok memeluk Nabi SAW dengan erat, dengan kuat. Kemudian mengatakan, Iqra, bacalah. Nabi diam, kemudian dipeluk erat. Kemudian dibuka, dilepas Nabi. Kemudian dipeluk lagi. Kemudian dikatakan Iqra, dan Nabi mengatakan, ma ana biqari. Saya nggak bisa baca.
Jadi yang pertama Nabi diam, kedua Nabi mengatakan saya nggak bisa baca. Kemudian setelah dipeluk kenceng, kemudian dilepas lagi. Kenapa dipeluk kenceng hadirin semua? Agar Nabi yakin ini tuh bukan mimpi, ini kenyataan. Sampai pada pelukan yang ketiga dari malaikat Jibril, dipeluk Nabi, Nabi katakan, hatta balagha minni al-jahd, sampai saya merasa sulit bernafas. Betul-betul sampai sulit bernafas. Peluk kencang. Kemudian dibuka, kemudian dikatakan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Setelah itu tiba-tiba hilang. Tiba-tiba malaikat Jibril langsung hilang. Ini masalah teknis, malaikat Jibril lebih tahu kayak gitu ya. Langsung hilang. Nabi terdiam. Seketika di malam itu juga, tentu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Seketika Nabi langsung turun, langsung menemui istrinya Khadijah. Kemudian di situ Khadijah mengatakan, Nabi mengatakan zammiluni zammilu, Khadijah selimuti aku, selimuti aku. Kemudian Khadijah nggak tanya apa yang terjadi, Khadijah turuti apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan. Khadijah menyelimuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi memang terlihat ketakutan, gemeter Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan nggak pernah Khadijah melihat kondisi yang seperti itu. Sampai Nabi mengatakan, khasyitu ala nafsi, saya takut sama diri saya sendiri, saya takut seakan-akan saya mau meninggal. Gitu. Jangan-jangan ini kematian, kata Nabi SAW. Dan Nabi takut sesuatu yang buruk terjadi sama dia. Nah, di sini hadirin semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah permulaan turunnya wahyu. Subhanallah. Dan tentu tadi persiapan di bumi seperti itu. Sebenarnya ada persiapan di langit, hadirin semua. Persiapan di langitnya itu adalah sebelum diturunkannya Al-Quran, sebelum malaikat Jibril turun ke bumi, itu Al-Quran udah diturunin dulu dari Lauhil Mahfuz kemana? Ke langit dunia. Dari Lauhil Mahfuz, Al-Quran diturunin ke langit dunia. Sebelum Al-Quran diturunkan ke langit dunia, Allah tutup dulu. Seluruh langit ini penjagaannya diperketat. Sebelumnya itu jin sama syaitan dia bisa mencuri informasi dari malaikat. Jin sama syaitan bisa mencuri informasi dari malaikat. Caranya wallahu a'lam. Allah sebutkan di surat Al-Jin, wa anna kunna maq'ida lis-sama. Kami memiliki, kata jin, kami memiliki tempat-tempat untuk kami duduk dan mendengarkan. Duduk dan mendengarkan. Kemudian di ayat selanjutnya, dan sekarang kalau kami ingin mendengarkan, kami mendapati langit penuh dengan penjagaan. Dan siapa yang berusaha mencuri, yajid lahu syihaban rosodan, mereka akan mendapati syihab itu api, rosodan yang akan mengejar dia. Kemudian itu juga tentang penjagaan langit ini juga disebutkan di surat At-Tariq. Wasamai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq, an-najmu ats-tsaqib. An-najmu ats-tsaqib itu artinya bintang tsaqib yang menembus. Bintang yang menembus, ulama menyebutkan at-tariq itu artinya at-tariq artinya mengetuk gitu. At-tariq artinya mengetuk, ats-tsaqib artinya yang menembus. Kemudian di tahun sekarang, di abad 19, para ilmuwan NASA menemukan ternyata di langit ada bintang. Jadi bintang itu kayak matahari ini, kalau dia energinya udah mati, dia menjadi bintang kecil. Kecilnya juga gede juga, ukuran diameter itu 20 km sampai 25 km. Kecil, tapi muternya cepat. Dan muternya itu suaranya seperti suara ketuk. Suara ketukan gitu. Makin cepat putaran, ketukannya makin kencang. Dan dia menghasilkan sinar-sinar energi. Dari situ ulama menyebutkan ada kaitan. Jadi suara bintang tersebut kalau kita dengar itu suaranya benar-benar
Dia menyeramkan banget suara. Mungkin jin-jin ini mereka mencuri informasi pada frekuensi tertentu. Kemudian karena bintang tersebut, bintang At-Tariq, An-Najmun Thaqib, maka mereka nggak bisa lagi mencuri informasi dari malaikat-malaikat. Jadi takdir sebelum turun ke bumi dari langit, kemudian ke alam malaikat, baru dari malaikat yang menjalankan yang terjadi di bumi ini. Semua yang terjadi di bumi itu ada peran dari malaikat. Dari situlah dulu jin-jin berhasil mengetahui apa yang terjadi besok. Meskipun dia tahu satu kata aja sama jin bisa dirubah menjadi 100 bahkan 1000 kebohongan sama jin itu. Ada yang benar, ada cuman kebohongannya, dustanya lebih banyak. Ketika Nabi Muhammad lahir, bahkan ketika Nabi Muhammad lahir itu semua sudah tertutup. Nggak ada lagi jin dan syaitan yang bisa mencuri informasi dari malaikat-malaikat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sampai pada awal permulaan turunnya wahyu. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Untuk itu mari bersama kita tutup pengajian kita di malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, menambah kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita tentang sirah nabawiyah, dan mudah-mudahan menjadi syafaat untuk kita semua dari baginda sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. على هذه النية ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عفوا يا كريم يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا اللهم بحق الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم. اللهم افتح لنا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير بفضلك دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih jemaah semua. Allahu a'lam. Kita tutup dengan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.